Rakit PC gaming untuk game 2020 butuh dana berapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian menonton video ini, kalian wajib mendengarkan disclaimer agar tidak salah paham dengan video ini. Disclaimer 1. Spesifikasi ini adalah untuk game baru dengan minimum DDR4 ke atas. Tidak ada mending-mending. Saya hanya memberikan spesifikasi yang kemungkinan work. 2. Game yang ditarget adalah game dengan maksimum tahun 2020 atau lebih. Kemungkinan bisa hingga 2025 atau 2030. 3. Setting grafik minimal medium hingga maksimal ultra atau epic. 4. Setting FPS minimum 60 FPS. Ya, kami tidak menargetkan 30 FPS. 5. Resolusi target kami adalah Full HD 1080p dengan maksimum 2K. 2K ke atas masuk kelas entusias yang lebih mahal lagi. 6. Komponen yang diberikan yang mampu bertahan cukup lama di kondisi ekstrim. Jadi harga murah bukan menjadi prioritas paling utama. Meskipun begitu, kami lebih pentingkan efisiensi fungsi dibanding semuanya mahal. Karena terlalu mahal hanya akan buang-buang uang saja. 7. Contoh racikan hanya terbagi atas 2, high-end dan mid-end. Contoh racikan hanya perkiraan berdasarkan pengalaman. Kami bukan ahli, namun setidaknya bisa memberikan gambaran. 9. Contoh racikan tidak termasuk monitor, mouse, headset, maupun keyboard. Karena kalian bisa memilih monitor kalian sendiri sesuai vendor yang kami sarankan. 10. Minimum RAM adalah 16 GB. Karena game AAA tahun 2020 sudah mulai demanding. Terlebih game AAA dengan kebutuhan RAM 8 GB sudah mulai menurun. 11. Kamu bisa menunggu komponen baru yang akan rilis tahun ini atau tahun depan atau gunakan racikan di video ini. 12. Contoh racikan untuk bagian cooler, PSU, GPU maupun RAM bisa diganti dengan harga setara maupun cukup jauh. Saya hanya memberikan contoh inspirasi saja. 13. Harga adalah perkiraan sesuai harga pasar Indonesia saat video ini dibuat. 14. Harga akan berbeda dari satu vendor ke vendor lain. 15. Harga tidak termasuk apapun di luar PC unit. 16. Harga juga bisa berubah-ubah sewaktu-waktu tergantung kondisi ekonomi negara dan dunia. Sudah cukup paham? Mari kita lanjutkan ke rakitannya. Komputer high-end. Memainkan game dengan 60 FPS atau lebih tanpa lag adalah impian semua gamer, termasuk saya. Dengan game yang berkembang menjadi lebih canggih dan demanding ke depannya, maka wajar apabila kamu perlu rig keren yang mampu memainkan game di resolusi yang kamu butuhkan. Terutama dengan settingan grafik tinggi tanpa lag. Terlebih jika kamu ingin rigmu bertahan hingga 5 tahun ke depan. Berikut adalah contoh racikan yang kami sarankan untuk mengatasi hal tersebut. Target tahun 5 tahun atau lebih. Target resolusi 1080p atau 1440p. Target FPS 60 fps atau lebih. Target grafik ultra atau epic. Vendor GPU yang disarankan Asus, Gigabyte, MSI, Galax, Zotac, Inno3D, IFGA, Sapphire, XVX. Vendor PSU yang disarankan 80 plus sertifikat wajib. Crosshair, Cooler Master, Seasonic, Be Quiet, Silverstone, NZXT, FVGA, XPG, Thermaltake, FSP. Vendor RAM yang disarankan Crosshair, G-Skill, Patriot, HyperX, Kingston, Avexir, Tim. Vendor motherboard yang disarankan Asus, Gigabyte, ASRock, MSI. Vendor cooler CPU yang disarankan Cooler Master, NZXT, Crosshair, Noctua, Cryorig, Thermaltake, Deepcool, Arctic, Be Quiet. Vendor internal hard disk yang disarankan WDC,
Seagate, Toshiba. Vendor SSD yang disarankan Samsung, WDC, Adata, Toshiba, Intel, Crucial. Vendor keyboard gaming, membran atau mekanikal yang disarankan Logitech G Series, Crosshair, SteelSeries, Rocket, Daki, Cougar. Vendor mouse gaming yang disarankan Benki, Crosshair, Logitech G Series, SteelSeries, HyperX, Razer, Mad Catz. Vendor headset gaming yang disarankan Crosshair, Logitech G Series, SteelSeries, HyperX, Blaster X. Vendor speaker gaming yang disarankan Logitech, Simbada, Sonic Gear. Vendor monitor gaming yang disarankan Asus, Benki, MSI, Gigabyte, AOC, Acer, HP, LG, Samsung, Alienware. Wajib gunakan UPS. Vendor yang disarankan FPC, ProLink, FSP. Contoh racikan. Yang pertama, racikan 1 Intel Nvidia. CPU menggunakan Intel i5 9600 3,1 GHz, i7 9700 3,0 GHz, atau i9 9900 3,1 GHz. Motherboard Gigabyte B360 Aorus atau Asus ROG Strix B360H Gaming. GPU menggunakan Galaxy RTX 2800 Ti Edition Triple Fan. RAM menggunakan 32 GB, G-Skill DDR4 RIP JAWS V PC 24000. PSU menggunakan 750 watt Be Quiet Strike Power 11 80 Gold Certificate. Cooler menggunakan Cryorig C7G. Harddisk WDC 2TB Ultrastar. SSD Samsung SSD 250GB Evo 860. UPS antara APC Back UPS 1000 VA atau APC Back UPS 1400 VA. Total biaya untuk racikan 1 Intel Nvidia adalah 32 juta sampai 36 jutaan. Racikan kedua, Intel Radeon. CPU menggunakan Intel i9600 3,1 GHz atau i7 9700 3,0 GHz atau i9 9900 3,1 GHz. Motherboard menggunakan Gigabyte B360 Aorus atau Asus ROG Strix Z370F Gaming. VGA atau GPU menggunakan XVX Radeon RX 5700 XT Ultra Triple Fan. RAM menggunakan 32 GB, G-Skill DDR4 RIP JAWS V PC 24000. PSU menggunakan 750 watt Be Quiet Strike Power 1180 plus Gold Certificate. Cooler menggunakan Cryorig C7G. Harddisk menggunakan WDC 2TB Ultrastar. SSD menggunakan Samsung SSD 250GB Evo 860. UPS antara APC Back UPS 1000 FA atau APC Back UPS 1400 FA. Total biaya untuk racikan kedua adalah 21 juta sampai 25 jutaan. Racikan ketiga, AMD Nvidia. CPU menggunakan AMD Ryzen 7 3700X atau AMD Ryzen 9 3900X 3,8 GHz. Motherboard menggunakan Gigabyte X450 Aorus Pro atau Asus Prime X370 Pro. GPU menggunakan Galaxy RTX 2080 Ti SG Edition Triple Fan. RAM menggunakan 32 GB, G-Skill DDR4 RIP JAWS V PC 24000. PSU menggunakan 750 watt Be Quiet Strike Power 1180 plus Certificate. Cooler menggunakan Cryorig C7G.
Harddisk menggunakan WDC 2TB Ultrastar. SSD menggunakan Samsung SSD 250GB Evo 860. UPS antara APC back UPS 1000 FA atau APC back UPS 1400 FA. Total biaya untuk racikan ketiga AMD Nvidia adalah 33 juta sampai 36 juta 500-an. Racikan keempat AMD Radeon. CPU menggunakan AMD Ryzen 7 3700X atau Ryzen 9 3900X 3,8 GHz. Motherboard menggunakan Gigabyte X450 Aorus Pro atau Asus Prime X370 Pro. GPU menggunakan XVX Radeon RX 5700 XT Ultra Triple Fan. RAM menggunakan 32GB G-Skill DDR4 Ripjaws VPC 24000. PSU menggunakan 750W Be Quiet Strike Power 1180 Plus sertifikat. Cooler menggunakan Cryorig C7G. Harddisk menggunakan WDC 2TB Ultrastar. SSD menggunakan Samsung SSD 250GB Evo 860. UPS antara APC back UPS 1000 FA atau APC back UPS 1400 FA. Total biaya untuk racikan keempat AMD Radeon adalah 22 juta sampai 25 juta 500-an. Total estimasi dana rata-rata yang dibutuhkan adalah 22 sampai 37 juta. Estimasi dana yang dibutuhkan cukup jomplang antara AMD dan Nvidia. Hal ini berkat GPU flagship Nvidia yang ada saat ini dibanderol dengan harga cukup mahal, yakni kisaran 17 juta rupiah untuk seri termurahnya. Namun hal tersebut sesuai dengan apa yang mereka tawarkan. Tak heran apabila ia dinobatkan menjadi GPU terkuat saat ini. Radeon sendiri masih memiliki 5700 XT untuk flagshipnya. Ya guys, mungkin segitu video tentang rakit PC gaming high-end 2020. Di next video, insya Allah saya akan membuat video tentang racik PC gaming mid-end tahun 2020. Sekian video dari saya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.